Perkenalkan, nama saya Zahra Fona dan kawan saya Dayani Yunika. Kami perwakilan dari kelompok 4 ingin membahas tentang zakat dan wakaf untuk memenuhi tugas fikih muamalah 2. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian zakat dan wakaf. A. Pengertian zakat. Zakat adalah sedekah yang dikeluarkan umat Islam menjelang akhir bulan Ramadan untuk pelengkap ibadah puasa. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Pengertian wakaf. Wakaf adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang wakif atau pihak yang melakukan wakaf untuk menyerahkan sebagian atau keseluruhan harta benda yang dimiliki untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat. Yang B. Dasar hukum zakat. Dasar hukum zakat ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan apa-apa yang kamu kerjakan dari kebaikan untuk dirimu, pasti kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Kemudian dasar hukum wakaf dalam surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Kemudian yang C, macam-macam zakat. Macam-macam zakat ada 2. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atau dikeluarkan umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Zakat fitrah dapat dibayar dengan setara 3,5 liter makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Makanan pokok di Indonesia adalah nasi, maka yang berhak dizakati adalah berupa beras. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat penghasilan seperti hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil perniagaan, hasil ternak, dan lain-lain. Yang D, syarat dan rukun zakat. Yang pertama, syarat zakat. 1. Islam. Kedua, merdeka. Ketiga, berakal dan balik. Keempat, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. Kelima, harta memenuhi nisab atau senilai dengannya. Yang keenam, harta yang dizakati adalah milik penuh sendiri. Yang ketujuh, kepemilikan harta telah mencapai setahun menurut hitungan tahun Komariah. Yang kedelapan, harta tersebut bukan harta hasil hutang. Yang terakhir, kesembilan, harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok. Kemudian rukun zakat sebagai suatu ketentuan yang pasti dalam rukun Islam telah menempatkan sasaran zakat yang sudah ditentukan dalam surat At-Taubah ayat 60, yaitu 8 golongan. Yang pertama dan yang kedua adalah fakir dan miskin. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya Dayani Yunika. Kepada Dayani Yunika saya persilahkan. Saya akan menyambungkan penjelasan dari teman saya, yaitu syarat-syarat dan rukun wakaf. A. Syarat-syarat wakaf ada 4, yaitu 1. Orang yang berwakaf ini mestilah memiliki sepenuhnya harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapa yang ia kehendaki. 2. Dia mestilah orang yang berakal, tidak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk. 3. Dia mestilah baligh atau dewasa. 4. Dia mampu bertindak secara hukum. B. Al-Muwaqaf. Al-Muwaqaf adalah harta yang diwakafkan tidak sah dipindah milikan kecuali apabila ia memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan. A. Barang yang diwakafkan itu
mestilah barang yang berharga. B. Harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya. Jadi, apabila harta itu tidak diketahui kadarnya atau jumlahnya, maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah. 3. Harta yang diwakafkan itu dipastikan milik orang yang berwakaf itu sendiri. 4. Harta itu mestilah berdiri sendiri. C. Al-muwaquf alaih. Dari segi klarifikasinya, orang yang menerima wakaf ini ada dua macam, yaitu 1. Tertentu, 2. Tidak tertentu. Yang dimaksud dengan tertentu ialah jelas orang yang menerima wakaf itu adalah seorang, dua orang, atau satu kelompok yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah lagi. D. As-sahih. Berkaitan dengan isi ucapan as-sahih, sigah perlu ada beberapa syarat. Pertama, ucapan itu mestilah mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya. Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu. Kedua, ucapan itu dapat direalisasikan segera tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat yang tertentu. 3. Ucapan itu bersifat pasti. Keempat, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang telah ditentukan. Apabila semua persyaratan di atas telah terpenuhi, maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Rukun wakaf. G. Tata cara pelaksanaan wakaf. 1. Wakaf atau pewakaf, perorangan atau badan hukum, menghadap nazir atau pihak penerima, dihadapkan pejabat pembuat akte ikrar wakaf. Jika wakaf dilakukan untuk jumlah tidak tertentu, nazir tidak diwajibkan hadir. 2. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif pada nazir di hadapan PPALW dengan membawa 2 orang saksi. 3. Ikrar dapat dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam ALW oleh PPALW. 4. PPALW menyampaikan ALW kepada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia atau BWI untuk dibuat dalam Register Umum Wakaf BWI. 5. Wakif wajib membawa dokumen sah dan asli atas harta atau aset yang ingin diwakafkan. Contohnya seperti sertifikat tanah, akte tanah, dan lain-lain. Kesimpulan, zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi suatu nisab. Diberikan kepada mujtahid dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah diwajibkannya puasa Ramadan. Maka menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk diwakafkan selamanya atau untuk jangka waktu yang tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umat. Menurut syariah, wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda, wakaf untuk kepentingan ibadah, dan untuk memajukan kesejahteraan umat.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.